Itu kalian harusnya bisa dong mengatur waktu agar tidak telat untuk sampai di kelas. Kalau misalkan kalian telat, waktu belajar kalian jadi terpotong. Fokus teman-teman juga terganggu. Paham? Lain kali, usahakan tetap disiplin ya. Kalau misalkan ini terulang lagi, ibu nggak akan izinkan kalian untuk masuk ke kelas. Kalian berdua, kenapa baru datang? Maaf ibu, tadi antri bukan nanya. Antri? Kalian sengaja kan datang telat? Biar gak ikut pelajaran? Biar bisa nanti diusir keluar? Iya? Bukan begitu ibu. Terus gimana? Ya, Udah, bisa. di luar aja. Gak suka ibu yang kayak gitu. Silakan kalian keluar berdua. Oke. Maaf ya ibu. Mengganggu loh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum mulai pelajaran konstruksi beton pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang ibu mulai untuk presensi dulu ya. Yang hadir silakan untuk angkat tangan. Meita, hadir Bu. Erlangga, Hadir bu. alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, materi kita hari ini masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai bahan-bahan penyusun beton. Apakah di sini masih ada yang ingat tentang apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun beton? Ingat Bu. Oke, coba disebutkan. Semen. Rekil. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai bahan-bahan penyusun beton. Di minggu lalu kita sudah belajar apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat beton. Apakah Ayu masih ingat bahannya apa saja? Letakkan dulu ya HP-nya. Kita mau belajar, jadi fokus dulu. Kak, boleh dibantu temannya? Jadi sebenarnya dulu bahan penyusun beton itu ada 4, Ya, yaitu agregat Ya. yang terdiri dari agregat kasar dan halus, ya. semen, air, dan zat tambahan. Oke, betul sekali jawaban Sekar. Jadi bahan-bahan penyusun beton seperti yang disampaikan Sekar tadi, ya. Jadi apakah anak-anak ibu sekarang sudah ingat semua tentang bahan-bahan penyusun beton? Sudah bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bahannya, yaitu mengenai semen. Jadi setelah pertemuan ini nantinya anak-anak ibu akan dapat mengetahui pengertian dan bahan-bahan penyusun semen, lalu juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis semen berdasarkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu jenis bahannya, yaitu mengenai semen. Dimana setelah pembelajaran ini kalian akan mampu untuk mengetahui pengertian semen dan bahan-bahan penyusunnya, serta mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis semen berdasarkan kegunaannya. Kita masuk ke materi anak-anak. Jadi semen adalah sebuah material yang terbuat dari bahan-bahan penyusunnya itu bahan-bahan bermineral. Di antaranya ada batu kapur, ada silika, ada alumina, dan juga ada besi oksigen. Anak-anak ibu di sini, apakah ada yang pernah melihat semen saat digunakan? Pernah Bu. Oke, coba Zohir. Saat melihat semen digunakan digunakan untuk apa? Jadi waktu itu saya melihat ayah saya membuat adukan semen itu untuk memasang lantai di kamar saya yang pecah Bu. Jadi semennya itu ditaruh di bawah keramik, jadi sehingga keramiknya itu nempel di lantai Bu. Betul sekali Zohir. Jadi waktu itu saya melihat ayah saya membuat adukan semen itu untuk memasang lantai di kamar saya yang pecah Bu. Jadi semennya itu ditaruh di bawah keramik, jadi sehingga keramiknya itu nempel di lantai Bu. Jadi, seperti yang dikatakan Zorif, fungsi dari semen itu sebenarnya
adalah sebagai bahan perekat. Baik, materi dari Ibu cukup sampai di sini. Nah, sekarang Ibu ingin ada satu orang yang mengajukan diri untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, silakan Anissa. Kesimpulannya, semen adalah bahan perekat hidrolisis pada beton yang terdiri dari 5 tipe yang berbeda sesuai dengan kebutuhan komponen struktur sebuah bangunan. Iya, tepat sekali Anissa. Terima kasih, singkat, padat, dan juga jelas. Boleh beri tepuk tangan untuk Anissa? Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita. Demikian untuk mengenai video terkait tugas etika. Mungkin bagi saya sedikit ada tambahan untuk mengenai tugas etika. Untuk pertama, mungkin action dari ibu guru mengenai siswa yang terlambat yang dapat atau bagi siswa yang terlambat diminta untuk tidak mengikuti pelajaran dari ibu guru. Dan mungkin masukan dari saya mungkin lebih baik sih diberi sanksi internal dan tetap untuk bagi yang murid terlambat, bagi saya tetap mengikuti pelajaran. Jadi sanksinya mungkin lebih baik sih internal gitu. Dan kedua, ada beberapa siswa saat guru mengajar, siswa tidak fokus atau bercanda. Dengan respon guru pun juga baik etikanya mencolek siswa yang tersebut. Dan interaksi siswa tanya jawab mungkin cukup jelas dan tanggap dalam pelajaran ibu guru. Mungkin dari saya cukup sih, demikian dari saya. Oh ya, mungkin saya sedikit tambahan lah dari Bang Wahyu terkait murid yang terlambat mengikuti KBM di kelas. Ya, kalau dari saya pribadi sih seharusnya gurunya juga, ibu gurunya tidak langsung memberikan sanksi yang di mana siswanya tidak diizinkan untuk mengikuti KBM di dalam kelas. Ya sama seperti Bang Wahyu tadi, mungkin dikasih sanksi yang internal aja gitu. Kalau soal dari segi etikanya sih ya dari murid, alangkah baiknya kalau sedang mengikuti KBM, apalagi kalau gurunya sedang menjelaskan terkait mata pelajaran yang sedang berlangsung, muridnya ya diusahakan untuk fokus. Itu dari segi muridnya. Kalau dari segi gurunya sendiri, dari etika sih ya namanya guru ya pasti selalu benar kan. Benar. Dari public speaking sih ya sudah ya layaknya seorang guru, emang begitu. Jadi sah-sah aja sih menurutku. Nah, jadi mungkin itu aja dari saya. Baik. Kembali ke Bang Wahyu. Mungkin ya guru tadi ya, kesimpulannya guru patut ditiru ya. Berarti untuk kedepannya masukan internal aja, berarti siswa yang terlambat tetap diberi sanksi internal ya. Mungkin
mungkin untuk saran. Iya, Ah, intinya diperingatkan dulu kan, Iya, benar. jangan langsung diberi sanksi sampai tidak mengikuti Pelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas. untuk penyampaian Biar itu kasih kesempatan dulu buat muridnya berpikir kan, oh ini berarti kita ini salah gitu. ya. Dan untuk siswanya lebih datangnya introspeksinya lebih disiplin. disiplin ya, untuk kesadaran diri, Ya, yo, untuk jam kedatangannya harus lebih tepat lagi. tepat waktu ya, benar. Itu. Ya mungkin cukup ya untuk Ya. mengenai tugas etika kita untuk ini cukup. Demikian dari tanggapan kita ya. Ya, yang, Bang. yang kita bikin dari kita cukup, kita Bapak Kak Arnold dan Wahyu ya. Demikian. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih.